Sebab kan ada Pak, nanti ketika ada orang makan bareng gitu ya, itu kan biasanya tempat cuci air yang dipakai untuk nyuci itu kan jadi satu Pak, wadah besar itu. Nah itu kan kalau ngerti dijilati kemudian baru cuci itu, kadang kan orang jijik ya, kilo gitu. Tapi sebetulnya ketika dia jilati dulu baru kemudian dimasukkan, itu kan tangan sudah bersih Pak. Ya, tangan sudah bersih. Daripada habis makan langsung dicelupin ya. Kalau saya biasanya sebelum nyelupin, jadi habis dijilat, kemudian kalau jadi satu ya, kemudian apa? Dilap pakai tisu dulu. Setelah dilap pakai tisu, baru dicuci pakai air, yang sehingga airnya nggak terlalu kotor. Karena ini kan dibuat bareng-bareng gitu loh ya, kesian yang lain. Nah tapi intinya, kalau ada makanan sisa, ya dihabisin. Kalau ada yang nempel di jari jemari, ya dijilatin, ya, supaya tidak menjadi makanan syaitan. Yang kedua, kita nggak tahu letak keberkahan yang ada pada makanan itu, siapa tahu yang malah nempel di jari kita. Ya. Kemudian apabila dia telah selesai makan, hendaknya menjilati jari jemarinya, karena dia tidak tahu bagian mana terdapat barokah pada makanan itu. Barokah itu apa Pak? Barokah itu kan ziyadatul khair. Ya, barokah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Ya, bertambahnya kebaikan. Ya. Artinya kalau makanan itu berkah, maka makanan yang masuk itu akan membuat kita ini semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti makanan yang berkah. Satu, membuat kita ini semakin semangat taat kepada Allah. Bermanfaat. Ya toh? Mudah meninggalkan kemaksiatan. Semangat dan taat kepada Allah. Yang ketiga, ya menyehatkan gitu loh Pak. Menyehatkan. Nah, karena jin itu berdampingan dengan kita, dan bahkan mereka bisa melihat kita dan kita nggak bisa lihat mereka. Lah saking seringnya itu mereka berdampingan, ketemu, ngelihat kita, makanya orang Jawa itu witing tresno jalaran saka kulino. Jadi ternyata orang yang sering ketemu, sering komunikasi, ya, sering berhubungan, itu lama-lama juga akan bisa menjadi atau bisa menumbuhkan benih-benih cinta. Dan ini bisa dialami oleh jin kepada manusia. Dengan kira-kira nek disenengi jin itu seneng apa betul? Kan ada orang yang bangga ya Pak ya, dulu ketika sekolah gitu ya, ada perempuan yang wah dia bangga banget karena apa? Banyak orang yang suka sama dia. Oh berarti ini menguatkan kalau dia cantik gitu. Tapi kalau disukai sama jin itu kira-kira suka enggak ini? Yeah. Siap. Tak kira roti loh ya. Hapus. Makanya kemudian dalam kitab An-Nubuwat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jin terkadang jatuh cinta terhadap manusia. Sebagaimana manusia yang jatuh cinta pada manusia yang lainnya. Sebagaimana lelaki yang jatuh cinta kepada seorang wanita, atau sebaliknya wanita yang jatuh cinta kepada lelaki. Kan kadang gitu ya. Kan kadang laki-laki yang memulai cinta dulu kepada perempuan, tapi juga ada perempuan yang memulai cinta dulu kepada laki-laki.
Khadijah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan yang memulai cinta siapa? Khadijah. Dan bahkan kemudian Khadijah ini mengirim utusan untuk apa? Nembak, itu ya. Apakah Nabi Muhammad juga menyukai Khadijah? Bagaimana kalau kemudian nikah dengan Khadijah? Dan ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Tapi di sini yang memulai tertarik, yang memulai suka, yang memulai cinta siapa? Khadijah duluan, si wanita atau si perempuan. Boleh saja. Yang menyatakan cintanya atau yang menyatakan ingin serius dari wanita dulu boleh enggak? Boleh aja. Tapi kalau Khadijah dia pakai perantaraan gitu ya, pakai perantaraan untuk kemudian cobalah ditanyakan, di cross check langsung kepada Nabi Muhammad SAW, gimana kalau kemudian nikah itu mau enggak gitu loh Pak. Dia juga suka atau enggak gitu. Apalagi Nabi Muhammad SAW ini kan memang innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya itu kan luar biasa Pak. Makanya apalagi Nabi Muhammad itu dia partneran bisnis dengan Khadijah. Artinya Khadijah itu sering berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW dan kemudian mendengar keagungan akhlaknya. Akhirnya kemudian ya diantara sebab kenapa Khadijah cinta, selain daripada mendengar keagungan akhlaknya Nabi Muhammad Al-Amin, tapi juga witing tresno jalaran saka kulino. Ada juga orang yang nggak pernah ta'aruf, maksudnya nggak pernah kenal deket dia, pokoknya wong tuane yuk nduk nikah. Udah. Padahal belum kenal, belum ta'aruf, tapi orang tuanya wis nikah diniati birrul walidain, terus akhirnya wis sapa wae stompo gitu wae. Sama dengan kisahnya si Julaibib itu kan. Julaibib itu nek tidak yang merekomendasikan Rasulullah ya rada angel nikah ya Pak. Karena Julaibib ini laki-laki yang ya intinya jauh dari good looking lah. Ya. Tapi karena direkomendasikan Nabi Muhammad SAW, ya pokoknya sami'na wa ta'na sudah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah karena kemudian jin itu bisa menyukai manusia sebagaimana kecintaan manusia kepada manusia yang lain, laki perempuan ke laki, maka otomatis konsekuensi dari cinta itu apa? Cemburu. Orang kalau punya cinta mesti punya cemburu. Suami kalau cinta istrinya ya suami harusnya punya rasa cemburu. Yang sehingga kemudian dia tidak akan membiarkan kan itu ya. Si istrinya ini gampang bergaul dengan laki ataupun juga sebaliknya. Walau terkadang kecemburuannya itu bisa melampaui batas. Ya toh, pernah kan Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kepada Nabi Muhammad SAW yang melebihi batas, melampaui batas. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau mendapatkan perintah dari Allah untuk mendatangi makam baqi di tengah malam untuk mendoakan sahabat atau syuhada yang sudah meninggal. Karena tengah malam, Rasulullah ngiranya Aisyah ini sudah tidur lelap. Akhirnya karena nggak mau ganggu bangunin, akhirnya yaudah Rasulullah berangkat aja keluar. Ternyata saat itu Aisyah itu sedang tidur ayam, Pak. Ya tidur tapi belum pules gitu loh ya. Jadi ketika Rasulullah itu beranjak bangun dan keluar, itu Aisyah juga tahu, Pak. Dan kemudian Aisyah itu sempat berpikir, wah ini Rasulullah mesti ngelimpek ke rumah istrinya yang lain ini. Kan kecemburuan itu Pak. Padahal inget loh, itu suamimu Nabi, suamimu Rasul, suamimu ini Al-Amin, ora mungkin ngelimpek ke Pak. Nggak mungkin dia membohongi atau mendolimi istrinya, nggak mungkin lah. Tapi yang namanya setan Pak, yang namanya kecemburuan Pak, cemburu buta, ini kadang seperti itu. Aisyah saja, sekelasnya Aisyah saja itu kadang bisa sampai cemburu buta, Pak. Sampai lupa bahwasanya suaminya seorang nabi dan
Rasul yang nggak mungkin bohong, nggak mungkin dolim, nggak mungkin nyakitin. Tapi ya tadi setan, jangan-jangan itu ke rumah istrinya yang lain, ngelimpek kayak kamu, nggak pamit. Akhirnya Aisyah bangun, kemudian buntuti Rasulullah. Ternyata ke makam Baqi, mendoakan sahabatnya. Begitu diketahui Rasulullah, sampai rumah itu dada Aisyah ditepuk. Ya, dada Aisyah ini ditepuk. Kamu tuh kena was-was apa? Was-was syaitan. Yuwaswisu fi sudurinas. Ya, cemburu. Saya sama. Ketika jin itu cinta pada manusia, suka sama manusia, maka dia punya rasa cemburu. Kalau sudah cemburu, maka dia akan mendukung kecemburuannya dengan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Posesif banget. Tahu posesif enggak? Kayak mengekang gitu ya. Posesif, protektif. Yang sehingga jika manusia yang dicintainya bersama dengan laki-laki atau wanita lain, maka ia akan menghukumnya dengan cara apa? Dengan cara membunuh atau menyakiti. Oh, ini bahayanya setan, Pak. Jadi kalau sampai orang yang disukainya itu, dia ada hubungan dekat dengan manusia lainnya, maka jin ini karena cemburu, dia tidak akan segan-segan untuk mencelakai orang yang disukainya tadi. Maka biasanya orang yang sudah dicintai oleh bangsa jin ini akan menjomblo.